Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara diskusi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Selamat datang kembali di Jakarta Journalist Center. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang Sumpah Pemuda 28 Oktober memasuki Revolusi 4.5. Dan kali ini sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami, baik hadir secara offline dan online. Dan sebelum saya sapa dulu mungkin Bapak Cak Sunanto, apakah sudah hadir melalui Zoom? Hadir, Mbak. Oh ya, siap. Halo. Ya, kita akan menghadirkan 4 narasumber, yakni ada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cak Sunanto, kemudian dari Pandawa Nusantara ada Bang Andi Wahyudin, selamat datang Bang Andi. Kemudian dari Ketua Karang Taruna Papua Barat Bang Armando, dan kemudian juga hadir secara offline dari ada Bang Kaula Fahmi, selamat datang Bang, dari alumni Chongqing University Tiongkok. Ya, saya juga mengingatkan untuk teman-teman atau peserta Zoom yang ingin menanyakan kepada narasumber bisa melalui chat di YouTube ataupun di Zoom. Seperti kita ketahui pada 28 Oktober 1928 lalu para pemuda mengikrarkan satu Indonesia, yakni bertumpah darah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Dan memasuki era Revolusi 45, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi para pemuda dan bagaimana perannya kita akan berdiskusi kali ini. Mungkin pertama saya akan ke Cak Sunanto, apakah sudah bisa bergabung? Halo? Yang lain aja dulu, Pak. Oh, yang iya, di forum itu. Siap, Cak Nanto. Lagi di jalan. Ya mungkin saya akan teman-teman yang offline dulu. Ke Bang Andi Wahyudin sebagai Pandawa Nusantara. Bagaimana sih Bang? Biar sinyalnya nanti ya. Peran pemuda saat ini memasuki Revolusi 4.0, apa peran-peran yang dilakukan pemuda saat ini dan ke depan tuh seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih Mbak Mai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Jakarta Journalist Center yang telah mengundang saya selaku pengurus. Sorry. Tes ya. Terima kasih Mbak Mai, saya ucapkan terima kasih juga buat Jakarta Journalist Center telah mengundang saya di diskusi ini, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelumnya terkait pemuda memasuki revolusi 4.5, saya agak rancu juga mendengar 4.5, biasanya 4.0 ya Bang ya. Mungkin 5.0 ya gitu. Ini memang tantangan buat kita, apalagi hari ini kita sudah memasuki tahun 2020 sampai 2030 ini bonus demografi Mbak ya. Tentunya itu jadi peluang yang besar dan tentunya juga menjadi beban yang tidak sedikit gitu. Hari ini kita dihadapi dengan pemuda-pemuda yang sangat kritis, apalagi teman-teman milenial. Hari ini juga sudah mulai dibahas kawan-kawan generasi Z ya, generasi Z yang dari kelahiran 95 sampai hari ini. Terkait digitalisasi ya, hari ini mungkin kalau di Sumpah Pemuda ada bahasa persatuan ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hari ini juga di kita mulai dibahasakan bahasa digital nih. Kawan-kawan milenial sangat paham dengan bahasa digital. Mungkin kayak saya ini udah hampir bukan milenial lagi, meskipun masih umur milenial gitu. Berbicara tantangan,
saya rasa sangat besar ya untuk milenial hari ini. Bahwa ruang-ruang yang ada di buat kawan-kawan kita berekspresi, khususnya milenial ini saya melihat masih sangat minim, terutama di kotak-kotak bermain di wilayah cyber, wilayah cyber. Karena ini sangat mempengaruhi nanti bagaimana adik-adik kita nih milenial ini bisa berkompetisi baik di lingkungannya maupun di dunia global nanti. Mungkin saya mau menyikapi terkait bonus demografi ini khususnya Mbak ya. Saya bisa buka ya? Iya boleh Bang. Bonus demografi ini menjadi peluang karena ada nilai produktif yang bisa dihasilkan oleh generasi milenial. Kita melihat generasi milenial hari ini sangat mungkin ada dibilang kecewa, ada dibilang nggak kecewa juga gitu. Dengan dengan adanya bonus demografi, kita selayaknya pemerintah ini mampu menyiapkan ruang-ruang untuk kawan-kawan kita ini berkreasi, khususnya kawan-kawan milenial. Sumpah Pemuda yang kita bicarakan dari tahun sekarang sudah masuk ke 94 ya. 93 ya. Yang mungkin udah nggak sebentar. Tentunya bisa membuat kita dilanjut Mbak ya. Bonus demografi maksudnya? Ya, sorry. Mungkin terkait bonus demografi tadi, tantangannya yang seperti saya sampaikan, pemerintah memberikan ruang itu, tantangannya sangat diperlukan ya, ruang ini sangat diperlukan karena Tadi bilang kecewa dan tidak ada kecewa dan tidak kecewa gitu ya Bang dari pemerintah. Betul. Ruang-ruang berkreasi sih Bang. Ya? Ruang-ruang berkreasi kepada yang tadi Abang sebutkan, ruang-ruang demokrasi. Nah, mungkin saya coba pindah sedikit terkait masalah bonus demografi ini. Yang mau saya bicarakan juga terkait masalah digital. Pertama, tantangan IoT ya. IoT ini Internet of Things di dunia adik-adik kita ini sangat membahayakan ya. Sangat membahayakan karena jika tidak dikontrol oleh pemerintah, internet ini bisa jadi dua sisi mata pisau ya, bisa baik bisa negatif. Kemudian kita juga melihat memasuki di dunia 4.0 ini integrasi internet ya kan, ya terkait masalah visual sudah di mana-mana, mungkin terkait blockchain juga di perbankan ya sudah dibicarakan di mana-mana. Kemudian
satu lagi mungkin terkait masalah pemuda ya, saya berharap ya pemerintah khususnya bisa memberikan ruang yang banyak khususnya buat milenial ini, karena Pemerintah memberikan ruang yang banyak. ya mungkin sementara gini dulu kali dari saya Mbak ya, saya lagi Oh ya, boleh. mungkin dilanjut ke Kang Fahmi dulu. Ya. Mungkin selanjutnya pembicara selanjutnya Bang Armando, mungkin apakah sudah bergabung Bang Armando? Halo. Oh, belum bergabung ya. Oke, mungkin ke Cak Ananto, apakah sudah bisa Cak Ananto? Cak? Halo? Belum ya, sepertinya ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pembicara selanjutnya, ada Bang Kaula Fahmi yang merupakan alumni Universitas Chongqing ya Bang ya? Chongqing ya, oke, Chongqing Tiongkok ya. Mungkin bisa dari Abang pendapatnya gimana sih Bang peran-peran pemuda yang harus dilakukan dan tantangan-tantangan apa sih Bang yang dihadapi saat ini ya? Silakan waktu dan tempatnya Bang. Saya izin buka masker ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi alihi walafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati jajaran pengurus Jakarta Journalist Center yang telah menginisiasi dan mengundang saya untuk mengisi forum pada siang hari ini, dan rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat saya yang hadir secara offline maupun online pada kesempatan siang hari ini. Ini tema yang sangat menarik ya, menyikapi Sumpah Pemuda memasuki revolusi 4.5 ya. Biasanya kita bicara mungkin tadi Bang Andi juga sudah bilang biasanya 4.0 atau 5.0. Tapi ini ada isu menarik, dan yang mau saya garis bawahi juga Sumpah Pemuda di tengah situasi seperti ini ya, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini juga menjadi salah satu isu yang menarik, bagaimana peran kita dan apa yang perlu kita siapkan sebagai generasi penerus bangsa. Kalau saya mengutip ada makalah Arab itu, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Selain tadi ada sudah disinggung juga terkait bonus demografi, bahwa Indonesia akan memasuki era keemasan yaitu di 2045. Itu juga persiapan kita, bonus demografi, target masa keemasan Indonesia itu juga jadi target kita dan jadi konsen kita sebagai pemuda hari ini untuk mempersiapkan diri, untuk prepare diri kita, untuk sadar posisi kita, untuk untuk bisa mempersiapkan menghadapi era emas Indonesia 2045 nanti. Nah, saya mau masuk dari bagaimana Indonesia itu sebentar. Sebenarnya saya sudah menyiapkan PowerPoint, tapi tidak masalah ya, nanti kita bisa diskusi bareng lanjutannya. Bagaimana Indonesia sebagai negara multikultural ya, dari banyaknya terdiri dari beribu pulau, suku dan bangsa, bahasa dan lain sebagainya, dan itu menyebabkan maksudnya kita lahir dari keberagaman begitu. Kita lahir dari keberagaman dan ini adalah tantangan besar bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, dan itu juga semangat Sumpah Pemuda, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, berbahasa satu, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itulah tantangan kita dan perlu kita semangat itu perlu kita jaga bersama, dan ini menjadi kalau dalam bahasa Arabnya, walaupun saya kuliah di Cina ya, tapi saya agak bahasa Arab dikit, Pak. Ada kalimatun sawa namanya, Mbak. Ada tali pengikat yang menjadi pemersatu kita dari Sabang sampai Merauke, yaitu adalah Sumpah Pemuda ini. Bagaimanapun negara ini juga berdiri atas semangat para pemuda, golongan tua dan golongan muda kalau kita flashback kepada sejarah ya. Dan dan itu harus dijaga.
dan kultur yang begitu banyak di negara kita, terus kemudian bahasa, suku, ras, budaya bisa dipersatukan dengan semangat Sumpah Pemuda itu juga menjadi titik ukur. Nah yang kedua tadi sudah sempat disinggung masalah Indonesia Emas 2045 tadi saya katakan. Di 2030 hari ini ya, info terakhir dari beberapa artikel yang saya baca, misalnya 2016 Indonesia masuk pada urutan ke-6 di GDP ya. Kemudian di 2045 akan masuk target ke-5, bahkan di 2050 itu akan masuk ke target ke-4 setelah China, India, US dan setelah itu Indonesia. Kita akan mempunyai peluang dalam pengembangan ekonomi, grow up ekonomi dan kalau pemudanya tidak aware, kalau pemudanya tidak punya semangat juang yang tinggi, kalau pemudanya tidak memikirkan bangsa dan negara ke depannya seperti apa, maka bagaimana kita bisa menikmati bonus demografi dan menikmati Indonesia Emas ke depannya. Dan ini juga jadi saya bukan bicara secara normatif ya, walaupun terkesan utopis ini saya bicaranya, walaupun terkesan masih mengawang-awang atau mengangan-angan, tapi kita harus mempersiapkan diri. Ke depannya seperti apa, harus kita melihat peluang dan tantangannya, apa yang bisa kita lakukan. Dan ini juga minimal kita punya misi. Misi itu bisa dibentuk dengan wadah, dengan dengan komunitas, dengan kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Dan itu sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah aware, maksudnya sudah peduli dengan dengan komunitas-komunitas tersebut. Kita lihat sekarang misalnya beberapa jaring startup dan lain sebagainya itu kan diinisiasi oleh kaum muda sebenarnya, oleh kaum milenial. Kemudian mereka punya semangat yang sama, punya misi yang sama, dan yang jangan perlu digarisbawahi adalah semangat nasionalisme untuk bangsa dan negara pastinya. Kalau saya lebih ke arah kita membangun gerakan yang positif lah, walaupun secara idealisme sebagai pemuda dan isinya rata-rata maksudnya berangkat dari mahasiswa, nalar idealisme, nalar kritis juga harus dikedepankan, di mana kita harus membela juga misalnya orang-orang yang tertindas, kaum mustadafin dan lain sebagainya, itu juga nalar yang harus dibangun oleh pemuda. Selanjutnya bicara kesempatan emas demografi, ini juga menjadi hal yang menarik ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Mau tidak mau kita sebagai kaum muda itu juga harus beradaptasi dengan keadaan, harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Kita tidak membayangkan mungkin 2 tahun atau 3 tahun belakangan ya akan terjadi pandemi, kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi, bagaimana kita beradaptasi dengan digitalisasi, bagaimana kita IoT tadi ya, Internet of Things dan lain sebagainya. Itu bukan hanya saya kalau menganalogikan hal tersebut itu bagaikan bagaikan dua mata pisau, bisa di atasnya tajam atau di bawahnya tajam, tergantung bagaimana kita menempatkan digitalisasi tersebut. Tapi bonus demografi ini harus kita sikapi dan harus kita persiapkan dengan baik sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah salah satu untuk memopang bonus demografi tersebut adalah edukasi adalah pendidikan. Bagaimanapun misalnya negara-negara maju bisa berkembang dan bisa beradaptasi karena pendidikannya juga seimbang. Maka ya semua ya stakeholder ya, baik dari pemerintah, non pemerintah, LSM dan sebagainya, semua harus punya andil dalam hal ini memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti misalnya Nelson Mandela pernah mengatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi untuk merubah dunia pendidikan yang harus ditingkatkan. Ya saya bukan ada pengecualian ya mungkin ya bagi ada orang-orang yang misalnya kaya tanpa pendidikan dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa dihitung jari ya pas 1 2. Tapi antara pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, perkembangan teknologi itu harus saling beriringan supaya kita bisa menyambut Indonesia Emas. Nah, ya termasuk ketika saya berangkat ke Tiongkok untuk belajar misalnya S2. Saya juga tidak kepikiran dulu bisa belajar S2 di Cina, Pak. Karena basic saya adalah santri, saya dari kecil di pesantren. Kemudian saya kuliah di UIN S1-nya. S2 ketika dapat kesempatan untuk belajar ke Tiongkok, saya berangkat ke sana karena
saya melihat bahwa ya ekonomi dunia salah satunya akan dikuasai oleh Cina. Maka karena basis saya bahasa ya, menguasai bahasanya, menguasai kulturnya, bisa bersinergi dengan orang-orang di sana adalah merupakan target, dan itu sebuah tantangan bagi saya. Walaupun agak sulit di awal-awal, tapi itulah tantangan, dan itu pemuda hari ini harus menganggap tantangan sebagai peluang gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Selanjutnya yang perlu dibangun oleh pemuda adalah critical thinking. Jadi bagaimana critical thinking itu bisa membangun cara nalar berpikir dari pemuda-pemuda kedepannya. Saya ada quote, biasanya ada quote tuh di foto, kalau di ini saya ada ya. Ketika ditanya siapa yang siap perubahan, mereka semua teriak. Tapi siapa yang mau merubah ini? Semuanya pada lari, diam, tidak berkata-kata gitu. Kira-kira begitu. Maka perubahan yang diinginkan harus ada semangat bersama. Inilah semangat pemuda, semangat komunitas, semangat bersatu padu, bersemangat semangat kelompok yang perlu perlu disatu padukan bersama-sama, yang intinya pada nasionalisme. Nah, selanjutnya adalah ketika kita melihat karakter milenial ya di tengah era disrupsi sekarang ini ya, ini kan informasi kita datang begitu banyak, Pak. Jadi kadang-kadang kita melihat misalnya salah satu platform ya, misalnya YouTube aja kita sudah bisa banyak dapat informasi. Ketika ngelihat sosial media, apalagi belum TikTok yang kadang hari ini mesti tanda kutip ya viral sesuatu malah langsung ditanggapi, langsung viral karena kekuatan jurnalis netizen mungkin ya, dengan walaupun tidak dengan kaedah-kaedah jurnalis tapi mereka lebih dapat respon. Nah, inilah juga tantangan bagi pemuda di era milenial seperti ini. Maka yang perlu dikuatkan sekarang pertama adalah jaringan harus dikuatkan kembali. Yang kedua adalah fokus pada goals, bukan pada peran. Apapun perannya, apapun strukturnya misalnya di sebuah komunitas atau di sebuah organisasi, maka yang perlu dikedepankan adalah peran dia sebagai pemuda. Karena saya meyakini bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang perlu juga ditanamkan bagi dalam diri pemuda. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan berkomunikasi semua pihak. Jadi kalau dulu misalnya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasionalis, ya hari ini bukan dalam arti bergeser, tapi ya semangatnya juga belajar bahasa Inggris, belajar bahasa lain juga menjadi penting untuk berkomunikasi. Karena dengan kemudahan teknologi kita bisa mudah berkomunikasi baik dengan Indonesia atau dengan luar dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang selanjutnya ya, memiliki fashion ya. Kita harus punya fashion yang jelas. Kira-kira fashion apa yang digandrungi sama kita mau fokus di apa. Karena kedepannya harus menjadi spesialis kita dalam berbagai bidang, supaya ketika ngomongin ekonomi sudah ada pemuda yang siap. Ketika dibutuhkan pemimpin juga kita harus siap gitu. Itu adalah semangat pemuda, dan itu sebenarnya sudah digelorakan dari awal Indonesia berdiri. Terus yang ketiga adalah mampu mengelola, memaksimalkan research ya, Mbak. Kita bisa berbagi, bisa berjaring, kemudian kita juga bisa mengkondisikan lingkungan kita, kemudian kita bisa memanfaatkan jejaring teman kita yang misalnya yang jago di manajemen, di marketing, yuk kita bareng-bareng gabung, kita punya misi yang sama, misalnya misi kemanusiaan, misi kepedulian. Kemampuan itu yang harus kita lihat ke depan. Yang terakhir adalah bahwa kita yakin bahwa semua orang pernah gagal, tapi pernah melakukan kesalahan dan pernah mengalami kebetulan. Kalau kata Jack Ma nih ya, Mbak, karena saya namanya alumni Chongqing ya. Jack Ma itu yang kita sering lihat di motivasinya, di video-videonya, dia pernah ditolak dari 25 orang mendaftar di KFC, 24 diterima, hanya dia yang sendiri. Kalau dia berhenti sampai itu dan dia merasa tidak mampu untuk dia merasa gagal, pada waktu itu mungkin dia tidak akan seperti sekarang, tapi dia mau mencoba dan terus mencoba untuk menjadi sukses. Itu adalah karakter pemuda yang harus ini kita tanamkan. Kegagalan itu karena kita tidak mau meneruskan perjuangan kita, karena kita tidak mau mencoba. Itu adalah kegagalan, karena berhenti untuk berjuang, berhenti untuk memotivasi diri sendiri, berhenti untuk mengkampanyekan atau menerasikan isu-isu perdamaian, misalnya mengkampanyekan narasi, itu adalah kegagalan. Maka kita harus terus dan saya yakin sih bahwa kita akan ketemu dengan lingkungan yang semangat juga. Termasuk saya juga ketemu di lingkungan ini juga sebuah semangat saya juga untuk menyampaikan persatuan, kesatuan, narasi perdamaian. Karena beberapa event saya juga aktif di isu-isu tentang narasi damai, narasi persatuan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari natural ya, maksud saya alami aja gitu, bisa ketemu dengan situasi seperti ini.
Masih sedikit lagi ya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya nggak apa-apa Bang, lanjut. Yang terakhir adalah tantangan pemuda hari ini di era digital ya. Tadi kita sudah disinggung di era disrupsi, kemudian di era digitalisasi, mudahnya informasi masuk. Tantangan yang pertama adalah bagi pemuda adalah ekstremis, Mbak. Jadi jangan, kalau saya selalu katakan jangan mudah share tapi saring dulu gitu. Sharing. Iya, sharing sebelum sharing gitu, Pak. Jadi sebelum kita share kita men-share berita, kita saring dulu. Bahkan ya mohon maaf kadang-kadang kita tertipu dengan clickbait dari judul-judul, kemudian juga ya itu yang mungkin yang ada kode etiknya dari kode etik jurnalis. Tapi kadang-kadang kita termakan sama isu-isu hoax, isu-isu yang transnasional misalnya, isu-isu ekstremis dalam tanda kutip ini ya, yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, itu juga jadi tantangan kita. Yang kedua juga adalah tantangan pemuda adalah propaganda teror. Kita selalu dibenturkan dengan propaganda dan tujuannya untuk memecah belah semangat kita. Terus post truth, kemudian cyber security juga itu jadi isu penting di era sekarang ini. Maka semangat pemuda saya selalu sampaikan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemuda itu harus adaptif, pemuda itu harus bisa bisa menyikapi informasi yang berkembang, harus bisa menalar gitu, harus bisa menyaring, dan jangan lupa bahwa kita punya kearifan lokal dan itu kebudayaan kita, kekayaan kita yang kita miliki. Kalau karena saya santri ya Pak, istilahnya al-muhafadzatu alal qadimi sholli wal ahdu bil jadidil aslah. Kita menjaga tradisi tapi kita bukannya tidak peduli terhadap modernisasi, tapi kita juga harus peduli terhadap modernisasi. Kita menyikapi modernisasi tapi tidak melupakan tradisi kita, tidak melupakan sejarah-sejarah kita, tidak melupakan perjuangan kita. Dan negara-negara berkembang, negara maju, negara-negara besar lainnya juga menghargai sejarahnya, menghargai tradisinya, dan itu juga menjadi kunci. Itu juga harus menjadi harus menjadi pegangan bagi kita kaum milenial, bagi kita pemuda semuanya. Yang jelas yang hari ini kita harus kedepankan adalah sumbangsih kita kepada bangsa dan negara ini, termasuk saya dipesankan ketika saya menjadi pengurus misalnya di Perhimpunan Pelajar Indonesia, baik di negara Tiongkok ataupun di Perhimpunan Pelajar Dunia, Indonesia di dunia, bahwa ketika kita belajar keluar, kita pelajari apa yang kita pelajari di luar, tapi jangan lupa terhadap Indonesia, jangan lupa terhadap nasionalisme kita, jangan lupa terhadap cinta kepada bangsa kita. Dan kita pelajari di sana, yang kita pelajari kita bawa ke Indonesia, kita lakukan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai semangat kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng. Saya yakin semangat kita semangat sama, semangat Sumpah Pemuda, semangat yang menjadi refleksi tahunan kita untuk menggali semangat lagi. Ini hanya momentum saja, tapi kita harus berkelanjutan, terus menerus menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, dan bisa mengembangkan diri serta berjaring dengan baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahmi, ini ada pertanyaan nih Bang dari peserta Zoom untuk Bang Fahmi langsung. Mungkin gak sih Bang pemuda kita bekerja sama dengan pemuda Tiongkok misalnya di bidang UKM, usaha pertanian? Ini dari Asep Saifuddin, mungkin bisa langsung dijawab Bang Fahmi. Langsung dijawab ya Mbak ya? Iya boleh langsung dijawab. Tapi sampai saya nggak enak sama ada banyak senior, ada Cananto dan lain sebagainya. Salam izin Cananto, Mas Armando. Jadi itu mainkan. Siap Cak. Itu memungkinkan sekali, maksudnya kita membuka peluang untuk UMKM misalnya, dan itu sudah sekarang saya rasa sudah terbuka sekali ya kesempatannya. Dilihat saja kembali lagi kita mau ke arah sana atau tidak. Apalagi sekarang di e-commerce ya. Kalau misalnya saya nggak tahu ya ini bagian dari strategi marketing atau bagaimana, kita kadang-kadang membeli barang itu posisinya di luar negeri kan. Ya, ada dari Shenzhen, dari Guangzhou, itu bagian dari strategi marketing yang luar negeri atau bagaimana, tapi ongkirnya murah gitu kira-kira gitu.
Tapi ya teman-teman saya juga ada sih yang fokus di sana. Kemudian kebetulan ya saya juga ada dengan beberapa teman berjejaring untuk membangun apa namanya bisnis logistik ya. Bukan saya sih, tapi teman saya untuk yaitu memfasilitasi teman-teman misalnya. Walaupun kita juga jangan mau bangsa kita ini sebagai cuma vakum cleaner negara luar doang, kita juga harus menunjukkan kegemilangan bangsa kita gitu loh. Kita punya bisa memproduksi dan kalau bisa bukan hanya semangat ekspor juga tapi impor juga keluarnya gitu. Tapi kesempatan itu mungkin sekarang dimungkinkan. Apalagi dengan dimudahkan dengan berbagai aplikasi-aplikasi sekarang ya. Atau kalau misalnya dan tidak perlu juga banyak dan lain sebagainya, atau berkomuniti ya, komunitas tadi ya import ya saya sebut aja mereka kayak importir dan lain sebagainya, itu kan semangat apa namanya orang yang mau gabung banyak karena memang regulasinya harus beli banyak dan lain sebagainya, itu juga semangat yang banyak. Tapi kesempatannya ada dan tinggal kita sendiri yang mau melihat itu sebagai peluang atau sebagai tantangan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Siap. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Ada Ketua Pemuda Muhammadiyah, Cak Sunanto. Apakah sudah bisa bergabung, Cak? Ya, siap, Pak. Ya, siap. Cak Anto, selamat datang, Cak. Selamat datang, Kan makasih, memasuki era Pak. disrupsi ini, sebenarnya semangat nasionalisme apakah sudah mulai memudar nggak sih, Cak? Kalau Cak Anto melihat sendiri pemuda sekarang ini, Cak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang lain ada jauh-jauh, walaupun mukanya bukan muka Cina, tapi ya pelajaran di Cina, di Armando. Terus karakter Luna Papua, terus siapa tadi, mohon maaf, agak lupa namanya, dan Jakarta Journalist Center yang mengundang saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kalau pertanyaannya memudar atau tidak, dilihatnya pada kondisi apa ya. Tapi kalau saya melihat bahwa anak muda tetap memiliki spirit yang sangat tinggi dan diharapkan menjadi salah satu tonggak gerakan masa depan seperti yang diceritakan lah kira-kira, bahwa Sumpah Pemuda Indonesia itu adalah semangat progresivitas dan semangat integritas keindonesiaan yang terus tumbuh di Indonesia dan juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Jadi saya melihatnya bahwa kita memang bersaing dengan kondisi yang dimana di era informasi begitu cepat ini, tentang merubah pola pikir anak bangsa yang saling bersaut-sautan di satu sisi lain, tapi di sisi lain juga kita bagaimana juga mengembangkan memupuk nilai-nilai keindonesiaan dan nilai persatuan. Tentu sebenarnya ada 3 peristiwa yang saya kira perlu dipahami oleh anak-anak muda kita, bahwa 3 peristiwa penting yang perlu dijadikan teladan di kita tentang kedaulatan. Pertama, Sumpah Pemuda yang disebut para ahli sebagai kedaulatan budaya. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan 45 sebagai kedaulatan politik. Dan yang ketiga, di mata dunia Indonesia telah diakui berdaulat secara wilayah. 3 kekuatan-kekuatan itu saya kira menjadi pemupuk bagi kita semua, mengatakan bahwa kita harus lebih percaya diri dan lebih optimis sebagai anak bangsa gitu. Dengan tema 4.0 yang sekarang sudah 5.0 gini, saya kira tantangannya adalah perubahan pola pikir anak bangsa kita yang bisa jadi terlalu banyak. Kalau tidak mengikuti tren dari barat itu dianggap kuno gitu kira-kira. Padahal sebenarnya yang dari barat belum tentu baik, dan yang dari kita, budaya kita belum tentu buruk, kan begitu kira-kira. Maka landasan yang perlu dipegang bagi kita untuk menemukan karakter building anak-anak muda
tetap memiliki 5C ya, konsep 5C yang sudah dikatakan tadi, ada sebagian sudah diungkapkan oleh mahasiswa kita itu. Pertama critical thinking itu, yang kedua communication, yang saya kira saat ini komunikasinya sudah dibantu dengan alat teknologi yang begitu besar, tapi juga kadang-kadang juga komunikasi yang lebih pesat ini juga kadang-kadang kalau tidak dibatasi bisa juga menghancurkan tatanan-tatanan keadaban sebagai anak bangsa. Yang ketiga saya kira kreativitas. Anak-anak muda dituntut bahwa semakin canggihnya teknologi, maka semakin mudahnya juga kita melakukan eh, kreativitas kita yang tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi siapa saja bisa berlomba-lomba untuk menampilkan kebaikan yang kalau di Muhammadiyah yang jargonnya fastabiqul khairat lah, kira-kira gitu. Jadi sekarang sekat-sekat anak kota, anak-anak desa, saya kira ruangnya sudah agak menyempit dan sudah memiliki kesempatan yang sama. Bahkan ada di satu kampung yang kampung YouTuber semuanya sudah kaya semua. Jadi itu saya kira karena kreativitasnya. Yang keempat saya kira yang paling penting yang dipegang oleh anak-anak muda adalah kolaborasi. Bangsa ini tanpa adanya kolaborasi yang diajarkan oleh founding father kita itu tetap harus menjadi pegangan erat sebagai bentuk kekuatan bangsa kita. Kalau itu sudah tidak ada, saya kira wujud dari kebangsaan kita juga akan agak merepotkan. Maka ketiga empat critical thinking, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, maka yang akhirnya menemukan karakter jati diri anak-anak muda yang secara individu kita harus berusaha keras, secara lingkungan harus juga mendorong kreativitas anak-anak muda, dorongan berkemajuannya lingkungan dan kemajuan bangsa. Jadi menurut saya memang sangat penting bagi kita, tidak boleh menolak berbagai hal yang sudah hadir, tapi juga bagaimana melahirkan hal-hal yang baru juga menjadi sangat penting. Jadi anak-anak muda sekarang harus lebih optimis dan membuktikan diri bahwa anak-anak muda itu harapan, bukan hanya menjadi problem keadaan bangsa kita. Saya kira begitu, Pak. Kemudian Bang, ini dengan era disrupsi, apakah karakter-karakter pemuda Nusantara juga mulai Bang ya, hilang gitu Bang di era ini Bang dengan adanya perkembangan digital segala macam itu Bang? Kalau dilihat dari perspektif kekinian mungkin kebanyakan nganggapnya ini kehilangan karakter ya. Tapi menurut saya itu ruangnya sudah bisa kita lakukan dengan model-model baru. Jadi ruang kecintaan berbangsa dan bernegara itu tidak bisa hanya dipatok dengan bambu runcing zaman dulu kan. Sekarang sudah besar. Jadi memang kategori-kategori rasa cinta itu harus dibentuk dengan model-model yang selalu berbeda dengan satu sama lain. Jadi tidak bisa dilakukan dengan model yang lama. Tapi yang perlu ditanamkan bahwa kita ini tetap menjadi satu ruang, satu kesatuan dengan yang lain gitu, tanpa meniadakan. Kalau kami kenal bagaimana membentuk pemuda negarawan lah kira-kira. Jadi kalau setiap karakter-karakter individu pemuda itu juga bisa memahami karakter individu orang lain. Karakter-karakter ormas tertentu juga memahami ormas-ormas yang lain. Tujuannya sama, berada dalam satu lingkup yang sama, yaitu keyakinan untuk membangun bangsa. Saya kira begitu, Pak. Siap-siap, Jananto. Mungkin selanjutnya pembicara selanjutnya ada Bang Armando. Halo Bang Armando. Salam. Iya Bang, selamat. Assalamualaikum. Papua ya Bang.
Halo Bang. Ya, selamat sore waktu Papua, siang waktu Jakarta. Ya, siap Bang. Bang Armando Ya, mungkin ya, bisa halo. ya bisa dijelaskan atau bisa dipaparkan sedikit soal peran pemuda saat ini terutama di dalam membantu dan bersinergi dengan Pemda untuk di Papua sendiri, mungkin Bang bisa dipaparkan sedikit peran pemuda saat ini. Ya, baik. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda dari Indonesia Timur, ujung timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menyuarakan lewat Jakarta Journalist Center. Terima kasih untuk hari ini kami menyuarakan terkait industri 4.0 yang akan menuju ke Society 5.0. Baik, jadi terkait dengan tema kita hari ini memasuki Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun dengan tema memasuki revolusi 4.0. Ini harapan kita semua di tahun lalu, di tahun 2020 dan tahun 2021 kita mendapatkan berkat Tuhan yang terkira. Tetapi karena tahun genap yang terjadinya adalah kita atau virus corona melanda. Tetapi virus tersebut tidak menghalangi buat kemajuan dan berkembangnya pemuda-pemudi bangsa Indonesia dalam teknologi canggih yang dimana kita sudah ada pada revolusi 4.0 dan ini menjadikan kita sebagai pemuda-pemudi yang jangan tinggal kepada revolusi yang abad-abad yang lalu, seperti yang tadi Kakanda Cernanto ada berbicara, katakan bahwa jangan kita hidup pada yang seperti bambu runcing, masa lalu lagi, tetapi kita hidup sekarang pada arah budaya Barat, tetapi tidak meninggalkan budaya kita orang Indonesia yang hari ini sebagai pemuda Indonesia tetap mengikuti perkembangan zaman industri 4.0, tetapi juga tidak terlepas dari budaya kita. Nah, kita di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, sudah menggunakan yang namanya 4.0, atau kita di Papua Barat sini di tanah Papua bilang 4G, begitu kita bilang 4G. Jadi di sini banyak yang sudah menggunakan untuk pertama mengenalkan belanja online. Jadi kita di sini di belanja online, dan yang kedua terkait dengan kemarin kami membuat kami mengharapkan untuk Republik Indonesia, pemerintah menteri terkait terus melihat kami ke arah Indonesia Timur untuk terus bagaimana kami memahami tentang yang namanya revolusi 4.0. Tetapi untuk pemahaman secara 100% kami sudah pahami, tetapi untuk melaksanakan pemanfaatannya itu sementara dalam tahap pembelajaran, dan mungkin demikian, Pak. Siap, Bang Armando. Mungkin selanjutnya nih ada pertanyaan dari audiens kepada Bang Wahyu. Pertanyaannya, kaum milenial selama 2 tahun Jokowi Ma'ruf terasa tanpa tak dipedulikan oleh pemerintah. Seolah pemerintah dan kaum muda dibiarkan bertarung sendiri bakutan belantara. Bagaimana Bang Pandawa Nusantara menanggapi status milenial di era Pak Jokowi periode 2 ini nih Bang? Bagaimana Pandawa Iya, menanggapi status milenial yang
Pertama, saya mungkin mau menganalogikan bahwa kita nih kayak semacam warga milenial, yang mungkin kayak semacam penduduk gelap lah warga milenial. Dan hari ini mungkin staf sus milenial yang ada di istana, ya mereka lah warga yang sah ya kan gitu. Ya harapannya kami sangat berharap dengan adanya staf sus milenial yang ada di istana itu bisa memberikan support kontribusi yang banyak ya buat kaum milenial, khususnya kaum milenial ini, karena mereka juga ketika misalnya ada staf sus di sana kan harapannya ada wajah-wajah kebijakan yang bisa lahir ya, ada wajah-wajah kebijakan yang bisa lahir sehingga kaum milenial ini merasa dengan adanya mereka mereka bisa berekspresi lebih luas. Tetapi nyatanya hari ini kita tidak melihat ada fakta yang nyata dari staf sus milenial ini, bahkan beberapa kali kita melihat adanya kontroversi dengan mereka ini, dengan statement yang ada yang ya kemarin juga banyaklah diberitakan. Jadi kalau saya melihat hari ini karena kontribusinya nggak nyata ya, saya lihat ya. Mungkin saya juga sepakat dengan beberapa orang yang mengatakan lebih baik dibubarkan saja, karena tidak ada kontribusinya seperti itu. Jadi Pandawa menilai staf sus milenial belum memberikan kontribusi yang sehingga nggak ada kontribusinya yang nyata ya untuk milenial, jadi ya buat apa juga gitu kan, ngabisin anggaran aja saya rasa. Mungkin begitu Mbak. Siap. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Fatul Arif pada Cak Nanto dan kepada sebuah pembicara nih. Tentu kita memahami bagaimana pemuda saat ini dituntut untuk lebih adaptif terhadap semua perkembangan zaman, seperti banyak pemuda yang gandrung terhadap perkembangan uang digital, yakni koin kripto. Namun pemerintah dalam hal ini belum siap dengan regulasinya, sehingga inovasi dan keberanian pemuda dalam mengembangkan bisnis koin kripto ganjal dengan adanya regulasi yang jelas, dan tidak sedikit yang kemudian terganjal dengan kasus hukum. Sayang sekali jika inovasi pemuda akhirnya terhenti hanya karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dan tentu akan sangat tertinggal dengan negara lain. Artinya pemuda dituntut adaptif, namun pemerintah tidak bisa adaptif dan maju berlari kencang. Belum lagi mental pejabat yang terkesan lambat dan tidak percaya dengan peran pemuda. Bagaimana Cak Nanto menanggapi adanya pertanyaan tersebut, Cak? Mungkin bisa dijawab, Cak Nanto? Iya, saya kira begini, jadi memang yang perlu didorong memang regulasi terlebih dahulu ya, kalau melihat perkembangan-perkembangan, karena walaupun anak muda itu sebenarnya regulasi itu kan hanya sarana kita untuk mempermudah setiap jalan ya kan gitu kira-kira. Tapi kalau ada upaya, berarti kalau misalnya belum, berarti upayanya sekarang anak-anak muda mendorong untuk mempercepat proses regulasinya agar anak-anak muda di adik-adik kita yang ke depan tidak mengalami nasib kita yang sama gitu. Jadi tahapan-tahapan itu juga jangan terlalu berpikir bahwa anak muda instan juga gitu. Kalau sudah ada ini ngikutin juga, karena menurut saya semua pasti ada culture, ada kajian, ada momentum dan sebagainya yang perlu dipahami oleh kita semua, walaupun sebagian besar tantangan terhadap apalagi model keuangan gitu masih banyak. Yang paling penting kalau saya sih mendorong optimis dan percaya diri ya anak-anak bangsa kita. Jadi kalau misalnya ke luar negeri terus ketemu teman-teman orang Cina atau negara-negara barat itu kan bagaimana kita lebih optimis dari mereka sehingga tidak merasa dilecehkan gitu kira-kira gitu. Itu yang saat ini menurut saya masih menjadi bangsa yang optimismenya itu masih di bawah negara-negara lain yang merasa lebih maju kan gitu. Itu yang saya kira harus ditumbuhkan agar ke depan tidak muncul pesimisme baru. Soal kripto saya kira ya kalau misalnya persoalannya masih ada di regulasi, ya kita usulkan secepatnya untuk mendorong agar itu menjadi
bagian dari perencanaan anak muda. Tapi sekali lagi problem kajian tentang kripto saya kira juga masih akan panjang. Bukan berarti tidak peduli menurut saya dorongannya, tapi kalau misalnya problemnya adalah kajian-kajian urusan mikro, non mikro dan sebagainya, saya kira itu menjadi tantangan bagi kita. Saya kira gitu, Pak. Ya, berarti pemuda harus optimis ya Bang ya, jangan mau kalah sama negara lain ya Bang ya. Siap-siap. Selanjutnya Bang Armando mungkin bisa dijawab Bang, soal adanya perkembangan uang digital sendiri Bang. Iya, untuk kalau uang digital di kami di Papua dan Papua Barat sudah mendengarkan apa yang namanya terkait dengan sistem tersebut. Tetapi kami di sini masih kebiasaan dengan menggunakan apa uang rupiah dalam bentuk kertas. Sehingga kalau di sini banyak di kalangan masyarakat yang masih menyukai terkait dengan menggunakan uang kertas. Belum yang sampai ke arah digital karena harus ada penyesuaian lagi begitu. Penyesuaian terkait dengan sistem uang digital ini. Ada yang di kalangan kasta, di kalangan atas mereka sudah memahami seperti pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalangan di kami, kalangan bagian kami itu ada kasta rendah yang belum memahami begitu. Siap Bang. Selanjutnya mungkin dari Bang Wahyu mungkin bisa ditambahin Bang Wahyu terkait tadi perkembangan bisnis kripto dan regulasi pemerintah yang terganjal, mungkin yang menyulitkan para pemuda untuk membuat usaha. Ya, saya sepakat ya dengan Cak Nanto terkait regulasi kripto ini memang harus segera dibicarakan di pusat. Karena bagaimanapun hari ini pasar kripto di Indonesia ya, pasar kripto hari ini di Indonesia nggak sedikit. Anak-anak milenial hari ini udah melek kripto itu apa, mereka udah mulai paham bagaimana Bitcoin, bagaimana menghasilkan uang dari Bitcoin, dari Ethereum, dari lain-lain sebagainya. Mereka juga sudah ngerti tentang platform digital untuk menghasilkan uang di mana. Nah, saya rasa pemerintah harus segera membahas regulasi ini, terlebih sudah ada yang bilang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh kan. Mungkin dari segi karena juga kita mayoritas penduduk Islam, juga banyak yang melihat ini halal, ini haram gitu. Mungkin segeralah dibicarakan dengan baik seperti itu. Mungkin seperti itu. Siap. Mungkin Bang Fahmi bisa nambahin sedikit Bang mungkin. Ya, kalau sudah saya rasa cukup ya, maksudnya tadi sudah penjelasannya sudah komprehensif juga ya, mungkin karena memang faktor-faktor lain ya masih dalam tahap pengkajian regulasi yang ada mungkin dan lain sebagainya. Ya itulah Pak. Tapi ya tadi saya menarik di adaptif itu bukan hanya pemuda itu tetap punya adaptif dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Ya adaptif itu semangat adaptasinya, walaupun ada beberapa kreativitas yang tidak disupport tapi tetap harus bisa bisa mengeluarkan nilai kreativitas dengan adaptasi yang ada gitu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Siap. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta Zoom, yakni dari Anissa Fitriani yang bertanya kepada Cananto. Pertanyaannya, izin bertanya kepada Cananto, kami pemuda selalu optimis dengan organisasi kepemudaan yang ada, terutama pemuda Muhammadiyah. Cananto, langkah apa yang sudah disiapkan untuk konsolidasi nasional kepemudaan dalam memberantas pengangguran? Mungkin izin Cananto bisa dijawab pertanyaan dari peserta Zoom. Oke. Jadi pertama yang harus dipahami adalah saat ini
kalau di Pemuda Muhammadiyah itu lagi membangun banyak model kemandirian ya, gerakan kemandirian. Ada kemandirian ekonomi, ada pertanian dan sebagainya dalam rangka bahwa sekali lagi banyak aktivitas-aktivitas lokal yang selama ini eh, tergerus oleh nilai-nilai perilaku-perilaku modern kan, sehingga perilaku benar kayak pertanian gitu dan sebagainya, padahal sebenarnya ada jargon kami itu di dalam membentuk pertanian menjadi petani tapi gaji menteri gitu, kira-kira. Jadi jargon-jargon seperti itu saya kira harus tetap perlu dibuat, dan yang paling penting juga bagaimana keberpihakan negara juga terhadap para petani. Lelah-lelah para petani membangun, tapi kebijakannya, harganya dan sebagainya malah tidak berpihak, ya kemungkinan besar konsepsi berpikiran anak muda tidak ada mau bertani. Lagian sekarang bertani tidak harus dengan kotor dan sebagainya. Itu yang harus kami lakukan. Jadi anak-anak muda yang saat ini dibangun, memang untuk mendapatkan porsi harus selesai dulu diri kita kan. Jadi saya selalu berprinsip bahwa kalau melakukan, ya bergerak dalam suatu sinergi kepemudaan memang penting, tapi mementingkan menyelesaikan persoalan-persoalan individu dengan kebenaran akan mempermudah jalan dakwah kita gitu, kira-kira. Jadi gerakan-gerakan ekonomi itu lebih menjadi program utama kepemimpinan saya saat ini. Misalnya kemarin kami lagi launching program integrated farming, pertanian di Brebes, terus Tokomu, pengusaha muda, pemuda Muhammadiyah. Jadi sekarang lagi menggagas Pertasop yang program Kementerian Pertamina ya dan BUMN. Semoga bisa ter, terdistributif dan ada kader-kader muda yang mau bergabung dan siap untuk menempuh jalan-jalan yang ke situ ya. Jadi memang tantangan kita adalah konsolidasi anak muda yang menghilangkan sekat kepemudaan dalam konteks organisasi, bukan sebagai bentuk mengurangi nilai ideologi kepemudaan kita sebenarnya, tapi seharusnya malah menumbuhkan keberagaman dan mempercepat rasa kemanusiaan kita. Terima kasih, Pak. Kalau di PP Pemuda Muhammadiyah sendiri programnya ada ini nggak Bang, UMKM gitu nggak Bang? Buat Ada. anggota-anggota Jadi muda. ada Tokomu ya yang diinisiasi oleh pemuda, terus kerjasama dengan salah satu aplikasi tentang usaha-usaha promosi pemuda, terus pendampingan kader-kader usaha muda. Jadi bahkan kemarin kita latih ya, melakukan pelatihan kayak sekolah kemandirian ya, dia sekolahnya 6 bulan, nanti kalau sudah lulus kami persiapkan infrastrukturnya termasuk web, termasuk linknya dan sebagainya. Memungkinkan juga kami juga mengarsir bagaimana mempercepat permodalan ya, kalau misalnya nggak punya modal. Tapi sekali lagi pola pikirnya jangan selalu anak-anak muda jangan selalu atau anak-anak muda jangan selalu hibah lah kira-kira. Kalau hibah pikirannya pasti nggak akan maju kan gitu kira-kira, karena selalu dikasih ya, tidak ada proses perjuangan yang bukan nggak boleh, tapi kalau konsep ekonomi kan lihatnya buahnya dulu bukan akarnya. Jadi kalau kami selalu menyarankan kalau mau membangun bisnis kemandirian itu lihat buahnya dulu, lihat kebutuhan lingkungannya, baru atur rencananya, baru kita cari modalnya. Jangan cari modal tapi tidak tahu persoalan yang nggak selesai-selesai. Saya kira begitu, Pak. Siap, terima kasih Cak. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta Jim yakni Tias Tama Putra. Ini pertanyaannya untuk Bang Armando. Ingin bertanya, sebenarnya apa sih Bang peran pemuda Papua untuk turut
terus serta mengurangi warga Papua untuk terlibat KKB. Mungkin bisa Iya, dijawab. baik. Terkait kegiatannya kami di Suki Revolusi 4.0, kami melakukan kegiatan wawasan kebangsaan, yaitu kami kerjasama dengan pihak Polda, pihak Pangdam untuk melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan dan merencanakan studi banding ke Kabupaten Bandung Barat, yaitu terkait dengan pertanian perkebunan di Yayasan Alektifa, Pondok Pesantren Alektifa. Di situ kami rencanakan untuk tahun depan, dan untuk kami di pemuda-pemudi di Papua dan Papua Barat itu ada dua, ada yang tinggal di pesisir dan ada yang tinggal di pegunungan. Nah, yang di pegunungan ini adalah warga Papua yang jauh daripada transportasinya yang masih menjangkau, jangkauannya masih belum terlalu ini. Tetapi kalau di pesisir pantai, kehidupan orang Papua melakukan kegiatan banyak. Pertama, wawasan kebangsaan, yaitu cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu bekerja sama dengan Kodam dan Polda di wilayah kami. Dan untuk kami di sini, silakan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk membentuk untuk pemuda Indonesia. Di Papua Barat, kami sangat merindukan perubahan, sehingga kami tidak ketinggalan dengan teman-teman di Indonesia bagian tengah dan bagian barat, bahwa dengan revolusi 4.0 dan HUT Sumpah Pemuda yang ke-93, kami tetap terus melakukan perubahan secara perlahan. Halo Cak, halo Bang. Ya. Silakan Bang, dilanjutkan Bang mungkin. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan tadi dari yang menyaksikan acara di sore hari ini, bahwa untuk mengatasi itu kami melakukan kegiatan wawasan kebangsaan, dan kami terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kegiatan yang idealismenya tetap untuk membangun Papua dalam bimbingan NKRI, tapi nasionalismenya adalah cinta akan Indonesia. Begitu. Siap, terima kasih Bang Armando. Ini ada pertanyaan lagi dari Nindila Putri di Zoom. Izin bertanya untuk para narsum, terutama Cak Nanto, status milenial mubazir alias habisin anggaran saja, mending bubarkan saja. Izin minta tanggapannya kepada para narsum dan Cak Nanto. Halo Cak, izin mungkin Cak Nanto bisa menjawab. Halo Cak. Halo, ya. Tentang status milenial. Status milenial saya mungkin ada ya, secara teknis kan saya itu bukan kewenangan siapa saja ya, termasuk kewenangan presiden, tapi secara fungsi
sebagai teman diskusi, saya kira mungkin bisa saja bermanfaat. Tapi bagi kalangan anak muda, belum nampak aja karena belum dikasih kewenangan apa-apa oleh pembuat pengangkat kebijakan juga. Bisa jadi usulannya dua kemungkinan, diberikan ruang, yang kedua kalau nggak mau diberikan ruang, ya bubarin aja gitu aja. Jadi kalau memungkinkan saya kira untuk aktivasi anak-anak muda diberikan ruang bagi orang-orang yang berada di situ sehingga bisa menjadi dorongan bagi anak muda yang lain. Tapi kalau misalnya begini-begini aja tanpa ada kepastian untuk memberikan masukan, mendengarkan masukan terhadap kebijakan-kebijakannya, ya saya kira lebih baik ditiadakan diskusi yang lain. Saya kira begitu, Pak. Tapi Cak Ranto melihat apakah peran staf milenial ini sudah menyerap aspirasi dari generasi muda, Cak? Apa seperti apa nih, Cak? Sejauh ini? Sejauh ini saya kira belum nampak secara tegas fungsi dan tugasnya. Tapi mungkin kita yang nggak tahu ya. Tapi sejauh yang saya pahami mereka bekerja, tapi mungkin keluarnya yang belum maksimal. Selanjutnya mungkin Bang Wahyu bisa bantu komentar Bang terkait keberadaan staf milenial yang dianggap hanya membuang-buang anggaran saja nih Bang. Bisa dibubarkan ini dari pertanyaan ini Bang. Ya, sebenarnya tadi saya sudah jelas ya juga. Mungkin yang tadi saya sampaikan hari ini saya mungkin juga yang juga belum tahu, tapi saya tidak merasakan, tidak melihat kontribusi yang nyata ya, faktanya tidak terlihat, dan saya tidak melihat kawan-kawan staf sus ini yang ada di istana ini mungkin tidak berempati ya dengan kaum milenial ini, sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang terkait milenial. Kalaupun misalnya tadi disampaikan mungkin bekerja membantu atau teman diskusi ya, kita nggak tahu, kita nggak melihat itu. Kalaupun misalnya ada, mungkin seharusnya ada kebijakan yang ada untuk kaum milenial ini. Mungkin seperti itu kali ya. Bang Fahmi mungkin ada sedikit komentar Bang. Ya kalau saya ya batas ke arah sana ya bubarkan atau tidak itu kan ada regulasi dan sebagainya. Kebermanfaatannya di satu sisi mungkin ada, di sisi lain juga ada, mungkin belum dirasakan oleh banyak pihak ya. Tapi memang kalau melihat generalnya memang belum terlihat kebermanfaatannya. Tapi memang ini perlu kalau saya sih melihatnya perlu dikaji ulang kembali ya, keberadaan status milenial apakah mewakili milenial atau tidak. Yang pertama itu, yang kedua ya tadi saya sepakat dengan pernyataan Renanto, mereka lebih diberikan ruang secara khusus gitu. Kalau misalnya memang kalau secara tupoksinya kan tidak ke arah kebijakannya, karena mereka hanya menjadi teman diskusi saja. Tapi yang jelas ya semangat milenialnya ada, cuman ya begitu, belum dilihat kebermanfaatannya. Saya belum bisa menyikapi itu perlu dibubarkan atau tidak, karena itu nanti ya perlu ada kajian yang lebih dalam lagi. Tapi yang kalau kebermanfaatannya sampai sekarang memang belum begitu terasa begitu bagi kita generasi milenial. Mungkin itu, Mbak. Siap. Kalau dari Bang Armando ini kan staf milenial sendiri kan sudah ada perwakilan ya, Bang Billy Mambrasa dari Papua. Itu Bang sendiri menilai seperti apa nih Bang? Apa sudah membantu para pemuda atau kaum milenial di Papua sendiri Bang untuk menyampaikan aspirasi dari perwakilan staf sus milenial dari Papua sendiri Bang? Iya, kalau untuk kami di tanah Papua dan Papua Barat memang sudah terasa apa yang Bung Billy Mambrasa sebagai staf sus presiden menjalankan program perintah dari presiden terkait dengan staf khusus milenial, tetapi belum secara menyeluruh. Dan seperti kami Karangtaruna, kepemudaan dan yang lainnya. Ini sebenarnya pekerjaan mereka itu apa begitu?
Nah, kalau untuk saya berpikir begini, staf sus milenial memang mungkin belum sampai ke sana tentang memutuskan suatu kebijakan, tetapi setidaknya untuk mendengarkan saran daripada setiap organisasi kepemudaan yang ada, sehingga mendatangkan itu sebagai bahan referensi untuk menyampaikan kepada presiden bahwa di seluruh Indonesia ada organisasi kepemudaan dari Muhammadiyah, dari Karang Taruna, dari GAMKI, dari GMKI dan lain sebagainya. Tetapi ini kan tidak secara menyeluruh sehingga banyak terjadi kecemburuan sosial. Jadi kalau untuk saya untuk masalah diskusi bersama presiden, mendingan presiden membuat satu program kegiatan yaitu terkait dengan mungkin secangkir kopi, berdiskusi secangkir kopi bersama Presiden Republik Indonesia di istana, begitu mungkin. Nah itu contoh. Nah supaya semua organisasi elemen pemuda ini seperti Muhammadiyah, Karang Taruna juga punya kesempatan untuk berbicara dengan Presiden, menyampaikan program kerja tentang mengembangkan sumber daya manusia anak muda dengan zaman yang sudah berkembang. Kita sudah masuk 4.0, besok 5.0 lagi, kita jangan ketinggalan begitu. Kalau untuk saya yang tidak relevan di negara ini dibubarkan aja, jangan dipelihara menghabiskan anggaran, masih ada pemuda lain yang lebih hebat daripada staf sus presiden yang staf sus milenial yang ada. Mungkin begitu, Mbak. Kalau di Karang Taruna Papua sendiri sudah pernah berdiskusi langsung nggak Bang sama Bang Billy staf sus milenial? Sudah pernah ada kalau kami sudah pernah hanya berdiskusi di taman kota sambil hanya berdiskusi, tetapi untuk realisasinya kami belum pernah merasakan realisasi yang terkait dengan langsung kepada Karang Taruna dan lain sebagainya. Tetapi hanya kepada kelompok-kelompok yang dibentuk, yaitu Papua Muda Inspiratif. Itu ada Papua Muda Inspiratif yang kegiatan program kerjanya yaitu terkait dengan pengembangan pertanian, perkebunan, dan perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi untuk sosial kemasyarakatan sampai kepada akar rumput itu di desa-desa dan kampung-kampung, kecamatan itu belum begitu. Sehingga itu yang kami sampaikan bahwa belum secara menyeluruh. Sehingga kalau untuk hanya menghabiskan anggaran Jakarta, Papua, alah dibubarin aja. Biar presidennya ketemu langsung dengan ketua-ketua pemuda dalam hal ini seperti kami di Karang Taruna, juga di Muhammadiyah, GMKI, GAMKI, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Siap, terima kasih Bang. Ini kemudian ini ada pertanyaan lagi kepada Bang Fahmi dari Zenit di Zoom. Mohon izin bertanya kepada Bang Paula Fahmi, gimana sih Bang proses dan pengalaman kuliah di luar negeri? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya proses awal ya seperti ya tetap biasa administratif, kemudian juga melihat ada peluang aplikasi. Waktu itu saya kebetulan kalau di Tiongkoknya saya ambil beasiswanya Chinese Government Scholarship, CGS. Waktu itu saya apply dulu ke kedutaan, kemudian di apply di ACC dan bisa berangkat ke sana. Ya mungkin pengalaman ya culture shock biasanya di awal ya, dengan perbedaan latar belakang budaya dan lain sebagainya. Itu yang biasa di awal, tapi yang saya lihat itu semangatnya mungkin ya, ini juga menjadi pelajaran bagi saya ya, bahkan berarti makanya tadi saya sepakat dengan Cananto untuk optimisme sebagai pemuda. Mereka semangat belajarnya tinggi, semangat inovasinya tinggi, semangat bekerjanya tinggi, dan mungkin ya karena filosofi hidupnya hidup untuk hidup, mereka bukan hidup untuk mati kayak. Karena dengan asas seperti itu ya saya lihat ya itu yang perlu semangat, itu yang perlu kita contoh, dan semangat optimisme ya. Jangan merasa kita tidak bisa, tapi kita mampu untuk melakukan itu dan kita bisa mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Ya pengalaman ya begitu, pengalaman sisi lainnya karena saya Muslim juga ya, pengalaman menjadi minoritas. Saya merasakan bagaimana waktu menjadi minoritas. Kalau di Indonesia kan merasa mayoritas saja, tapi ketika menjadi minoritas seperti apa, kemudian pengalaman pengalaman belajar, ketemu sama berbagai macam negara, orang-orang
yang belajar di sana, dan mereka rata-rata memang punya semangat yang baru, dan ya perlu juga kita transfer, kemudian perlu juga kita adaptasi pengalaman dari negara-negara lain, dan saya rasa kedepannya kita bisa lebih maju lagi sebagai bangsa dan negara, khususnya pemuda-pemuda hari ini gitu. Mungkin itu, Mbak. Kalau selama pengalaman tinggal di Tiongkok, ada apa ya di peringatan Sumpah Pemuda di sana itu seperti apa tuh Bang? Kalau sama teman-teman mahasiswa di sana? Ya kalau kita ya peringatan Sumpah Pemuda, mungkin saya sama PPI ya, kebetulan saya pengurus di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok juga, kita selalu mengadakan event misalnya ya kumpul bareng, ya sebatas kumpul, kemudian juga memperingati Sumpah Pemuda, ada lomba-lomba yang kadang-kadang kita kangenin itu ketika di luar ya. Itu kan makanan-makanan khas Indonesia gitu, bahkan bakwan atau tempe itu sangat berharga sekali bagi kami karena jarang bertemu dengan makanan-makanan tersebut. Tahu itu kumpulnya ya ke kumpul kebersamaan itu, dan yang belajar kebetulan kan dari berbagai daerah ya, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu juga melihat kita di semangat keragaman gitu. Dan di sisi lain juga terkadang kita bikin acara event juga untuk menampilkan budaya kita sendiri, Pak. Jadi di kampus ada kayak hall room gitu, kita bikin Indonesia Festival Culture gitu. Jadi kita menampilkan tarian-tarian Indonesia, kita menampilkan drama, dan itu yang nonton adalah orang sana dan beberapa teman-teman internasional yang lainnya, untuk kita sama-sama mempromosikan juga budaya kita, budaya Indonesia. Itu ada beberapa event yang kita lakukan untuk mempromosikan budaya, pariwisata dan lain sebagainya yang ada di negara kita. Mungkin itu, Mbak. Jadi semangat keberagaman di sana ya Bang ya, Ya, ketika di luar negeri sangat Bang. Ya, semangat beragaman dan semangat promosi Semangat bangsa. promosi budaya Indonesia. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Arjuna untuk Bang Wahyu dan para narasumber lainnya, yakni sejauh mana peran pemuda Indonesia dalam membantu pemerintah dan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi COVID-19. Mungkin Bang Wahyu bisa menanggapi Bang. Pertama terkait ini ya saya mau mengapresiasi ya pemerintah ya, khususnya tim Satgas ini telah ya buat saya sukses menekan pandemi, sehingga hari ini kita bisa berbicara di sini, kita bisa beraktivitas, bahkan di luar di sana sudah ramai ya. Tentunya aktivitas karena pandemi ini sudah bisa ditekan, tentunya aktivitas ekonomi mulai baik ya Pak ya. Sudah banyak lah yang beraktivitas, sudah keluar rumah, sudah mulai bertransaksi juga sudah mulai tinggi saya lihat. Ya saya rasa tim pemulihan ekonomi nasional hari ini sukses buat saya. Sudah ada kemajuan di beberapa daerah juga trennya juga sudah mulai naik semua. Bali yang kemarin minus sekarang sudah mulai positif, dan semua tren saya melihat sudah pada naik kembali gitu. Jadi saya melihat terkait ini ya saya mengapresiasi pemerintah hari ini berhasil menghadapi pandemi. Dan tentunya juga kita juga tetap masih waspada Mbak ya, karena sampai hari ini juga masih ada COVID seperti itu. Demikian kan saya. Oke, siap. Mungkin Cak Nanto bisa menanggapi nih Cak, bagaimana peran pemuda membantu pemerintah dan Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID Cak? Kalau di Pemuda Muhammadiyah sejak awal kami selalu bergerak. Pertama yang harus dilakukan adalah penyadaran publik tentang bahaya COVID ya. Yang kedua yang kami lakukan adalah bagaimana membantu mereka yang terdampak COVID termasuk keluarganya. Yang ketiga, setelah melakukan vaksinasi maka kita mendorong kesadaran untuk melakukan vaksinasi itu sendiri. Jadi memang agak jelimet di kita karena masih ada orang-orang yang tidak percaya terhadap virus corona dan sebagainya. Dampak COVID itu kan sangat luar biasa ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk ekonominya, termasuk aktivitas kepemudaan juga berhenti kan gitu kira-kira. Jadi ini problemnya. Semoga dengan upaya-upaya keras kita akhir-akhir ini kita sudah mulai turun, mari kita jaga dan mari kita terus dorong gerakan vaksinasi gitu ya, agar aktivitas kita terhindar dari wabah COVID-19.
yang paling penting konsistensi pemerintah juga di dalam melakukan kebijakan. Tetap konsisten, jangan sampai melonggarkan konsistensi kebijakannya sehingga malah menambah pola yang atau klaster baru di dalam perjalanan. Saya kira gitu, Pak. Siap. Bang Armando mungkin bisa dikomentarin Bang terkait peran pemuda Indonesia dalam membantu pemerintah dan Presiden Joko Widodo dalam menangani Iya, baik. Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya, pemuda dan remaja masjid dan pemuda gereja itu bergabung dalam satu kelompok relawan yang diberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan COVID-19, dan setelah itu kami sebagai relawan kita volunteer pertama melaksanakan sosialisasi kepada warga yang belum memahami terkait dengan virus corona atau COVID-19. Yang kedua kami melakukan penyemprotan disinfektan. Ketiga kami melakukan vaksinasi. Tetapi sebelum melakukan kegiatan vaksinasi, ini banyak warga yang masih kurang percaya terhadap vaksinasi tersebut, sehingga harus melakukan sosialisasi lagi. Ada yang punya pemahaman mengatakan bahwa vaksinasi dapat membunuh jiwa daripada warga Indonesia sendiri, bahkan ada yang berasumsi lain, sehingga harus kami memberikan sosialisasi tentang vaksinasi. Setelah itu baru dengan melakukan vaksinasi, tetapi harus membagi sembako lagi biar mereka makin datang dengan ada trik, ada cara yang dilakukan untuk yaitu pembagian sembako lalu melakukan vaksinasi. Mungkin dari kami. Ya, terima kasih Bang Armando. Mungkin, ya. Ada lagi Bang mungkin tambahannya? Kalau untuk kami di sini sementara dalam rangka HUT Sumpah Pemuda, kemarin kami sudah melaksanakan tahap pertama vaksinasi. Setelah ini dalam rangka HUT 10 November Hari Pahlawan, kami gencar lagi melakukan vaksinasi, mengejar target untuk Papua dan Papua Barat, khususnya di Papua Barat, begitu. Berarti peran Karang Taruna juga ikut membantu pemerintah ya Bang ya dalam target vaksinasi 50%, begitu. Demikian Pak dari kami. Iya. Jadi peran pemuda Karang Taruna juga ikut ini ya Bang ya? Ikut membantu percepatan vaksinasi di sana ya Bang? Iya. Siap Bang. Mungkin Bang Wahyu, Bang Fahmi bisa nambahin yang soal peran pemerintah dalam pandemi ini Bang? Ya kalau saya mengapresiasi tadi ya, semua juga sudah diapresiasi oleh peran pemerintah. Mungkin saya harapan saja Pak bagi kami mahasiswa diaspora Indonesia di luar ya Pak, mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan beberapa teman-teman bisa meneruskan untuk belajar atau studi ke luar negeri. Itu juga harapan kami karena memang masih ada beberapa negara yang masih menutup untuk kita, termasuk saya di Tiongkok ya, itu masih ditutup untuk belajar ke sana. Yang mudah-mudahan nanti ada regulasi lanjutan Mbak setelah vaksinasi pandemi ini semakin membaik, kemudian vaksinasi sudah berjalan dan lain sebagainya dari pemerintah. Ya harapan kami ya sebagai mahasiswa di luar negeri ya mudah-mudahan bisa kembali untuk belajar dan setelah itu ya kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia, mungkin itu Mbak. Siap. Ini saya mau nanya kepada semua narasumber terkait sejauh ini kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia di mata narasumber seperti apa, dan sekarang ini para pemuda saat ini lebih membuat konten seperti berlomba-lomba Bang untuk
buat konten di YouTube, TikTok nih sekarang makin mulai merambah gitu kan. Itu pandangannya seperti apa nih Bang? Apa memang itu diapresiasi atau seperti apa? Karena kan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cuan ya Bang ya. Kalau di TikTok itu kan makin banyak yang nonton, makin banyak juga dia mendapatkan uang dari hasil viewer, terus kemudian juga TikTok. Itu bagaimana Bang melihat pemuda-pemuda saat ini sekarang lebih fokus ke dunia internet seperti yang YouTube, TikTok gitu. Itu gimana Bang? Pertama mungkin dari Bang dari Cak Nanto sendiri mungkin Cak ada tanggapan atau komentar sedikit Cak? Halo Cak? Kreativitas yang dibangun oleh anak-anak muda yang memang perlu diteruskan di era-era digital itu, saya kira terus ditumbuhkan literasinya Pak, sehingga daya baca, dulu kan baca harus ke perpustakaan misalnya, daya praktek gitu. Sekarang kan semua sudah hilang sekat lah. Jadi tapi kan nilai bacanya juga masih kurang. Sudah seharusnya dengan mudahnya informasi kan semakin mudah untuk orang untuk melakukan hanya kreativitas kan. Tapi saat ini juga masih males-malesan kadang-kadang. Saya kira semoga itu tidak tumbuh di anak-anak muda. Kalau konten TikToknya itu nanti dibuat lebih positif kan tidak ada masalah, tidak ada uang. Jadi malah jadi alat dakwah bagi kita semua untuk tidak perlu menghujat di dunia TikTok kan gitu. Tapi bagaimana mengisi TikTok? Semuanya diberi kesempatan, siapa yang menang? Nah ini berlomba-lomba. Jadi kalau orang baik diam tidak main TikTok gitu ya, terus yang dianggap jelek ya main TikTok, kan itu agak repot. Saya kira gitu Pak. Oh iya, siap. Berarti tidak masalah jika para pemuda sekarang lebih berlomba-lomba, yang penting memberikan hal yang positif dan juga memberikan kontribusi ya Bang ya. Siap-siap Bang. Mungkin Bang Wahyu bisa nambahin sedikit Bang dengan terkait fenomena anak muda zaman sekarang di dunia medsos gitu Bang. Iya. Terkait kreativitas dan inovasi, ya saya rasa anak-anak milenial, apalagi khususnya juga generasi Z ini luar biasa Mbak ya cerdasnya. Saya melihat juga hari ini anak-anak nih luar biasa cepat beradaptasi dengan teknologi. Kita kadang melihat, ya saya juga kadang suka ngeliatin Mbak, ngeliatin TikTok, ngeliatin apa semua. Memang hari ini saya masih melihat kontennya itu lebih banyak yang bersifat agak negatif ya, hanya coba buat lucu-lucuan, gimana ngelihat viewer, kemudian itu bisa jadi cuan kalau katanya Mbak Mei tadi. Tapi hal yang bersifat literasi, bersifat knowledge, yang edukasi itu masih sangat lemah. Bahkan saya melihat kawan-kawan yang memiliki literasi, yang memiliki pengetahuan, yang edukasinya lebih baik, justru tidak terlalu banyak yang memanfaatkan teknologi ini. Hanya beberapa orang yang kemudian melek, oh ini bisa menjadi sesuatu bahan untuk menyampaikan ide-ide mereka. Bahkan ya kalau mungkin tadi dikaitkan dengan dakwah, ya belum banyak juga, hanya beberapa ustadz-ustadz yang mainstream yang kemudian menggunakan fasilitas ini. Mungkin seperti itu ya. Siap. Mungkin dari Bang Armando Bang, ada komentar terkait kreativitas dan inovasi pemuda di dunia medsos Bang? Bang Armando? Halo Bang? Bang Armando, halo? Apakah masih bergabung? Sepertinya sinyal. Ya mungkin Bang Fahmi bisa nambahin Bang. Ya masalah kreatif dan inovatif ya. Ini saya jadi
apa namanya kepikiran sama influencer ya. Coba influencer itu punya semangat atau narasi yang ya diakomodir gitu, misalnya ada pihak-pihak mungkin baik stakeholder baik pemerintah atau non pemerintah yang menginisiasi gerakan itu, karena mereka kan semangat juga semangat kolaborasi sebenarnya, semangat kepemudanya sudah ada kolaborasinya. Itu memang narasi atau nilai-nilai yang mau diinginkan aja yang apa namanya yang masih kurang teredukasi tadi ya, selain literasi digital ya atau literasi bacaan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang memang sudah ini ya dari batasan norma-norma itu ya ada kutip ya, kita orang timur ya, orang ke timur ya, maksudnya yang punya asas norma-norma yang perlu dikedepankan itu kadang-kadang ya karena apa namanya kepentingan konten ya, kemudian tanda kutip cuan misalnya, atau ada juga mungkin yang kontennya viewersnya gede tapi nggak cuan juga banyak juga, tapi meninggalkan norma-norma itu. Nah itu ya saya rasa sih perlu edukasi lanjutan, perlu adanya semangat narasi bersama, bisa pemuda narasi tentang persatuan dan kesatuan, kedaulatan kebangsaan, narasi perdamaian dan lain sebagainya itu perlu diakomodir ya. Dan saya rasa influencer juga punya banyak pengikut-pengikutnya yang bisa dimanfaatkan gitu. Di sisi itulah yang bisa kita, maksudnya sebagai pemuda punya peran, atau pemerintah lah dalam hari ini harus punya peran untuk menggait influencer-influencer itu. Bahkan ya apa namanya kadang ya saya juga banyak misalnya ketemu teman-teman yang berdalih bahwa dia aja begini, si A misal begitu atau si B begitu, karena faktor melihat kontennya gitu, dilihat dari konten-kontennya. Mungkin itu sih Mbak, lebih ke ranah edukasi apa literasi digital dan apa lebih melihat mereka mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif lagi gitu. Jadi peran influencer sangat penting ya Bang ya. Hari ini sangat penting karena mau nggak mau kan kita, karena apalagi kuat generasi rebahan membangun bangsa itu ya. Mereka kan sudah disuguhi dengan apa namanya konten-konten, karena kalau misalnya kontennya tidak muncul itu akan dicari-cari gitu. Bahkan ada yang muncul konten harian kalau di YouTube-nya misalnya atau di TikTok-nya itu dinanti-nanti kontennya. Tapi kalau misalnya sudah diedukasi, diarahkan, memberikan hal-hal yang positif, dan saya rasa sih mereka juga sudah memikirkan itu, cuma memang belum terakomodir dengan baik saja begitu sih. Jadi tetap ingat norma-norma dan budaya kita ya Bang ya. Tetap ikut norma-norma dan budaya kita, dan itu ya semangat mudanya gitu loh, semangat sebagai sumpah pemudanya juga harus dikedepankan. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan buat Cananto. Buat perwakilan pemuda yang jadi komisaris nih Cananto, apalagi mungkin kita lihat dekat dengan lingkaran istana. Semangat apa yang bisa dikeluarkan, Cak? Terus apakah masih ada jiwa pemuda sebagai kontrol bagi pemerintah? Iya, kalau di BUMN kan nggak dekat dengan istana kan, masih di bawah kementerian juga. Jadi saya dorongannya sama-sama berjuang gitu, cuma tanggung jawabnya beda menurut saya. Di Pemuda Muhammadiyah, di BUMN uangnya mungkin yang sama-sama berjuang lah, ini bukan soal materi semata, sama-sama bagaimana memberikan sumbangsi. Yang kedua, jiwa pemuda saya kira pertama yang harus dipahami tidak karena soal energi untuk teriak, tapi bagaimana energi sumbangsi perubahan yang bisa dilakukan dalam kebijakan. Saya secara pribadi mengambil peran itu agar banyak hal yang bagaimana ruang-ruang yang sebelum kejadian kebijakan bisa kita kasih saran, kasih masukan. Apabila itu tidak dimasuki, saya kira perdebatan intelektual, perdebatan jalanan tetap akan menjadi bagian dari konsensus rakyat Indonesia untuk kepentingan rakyat. Sebenarnya itu yang harus kami lakukan, bahwa berteman menjadi bagian oke, tapi kalau sudah kebijakan ini sudah melebihi dan bahkan menghancurkan masa depan bangsa kita, saya kira sebagai anak muda tetap akan menjadi penolak dari proses kebijakan. Saya kira begitu, Pak. Siap, Cak. Kemudian ada pertanyaan kepada Bang Fahmi terkait Indonesia pemimpin G20, terus pemuda Indonesia harus bagaimana dan melakukan apa? Pertanyaan dari Asep Saifuddin di Zoom. Mungkin Bang Fahmi. Ini ya. Iya, gitu ini. Mungkin sedikit. Tanya berat nih. Ya mungkin saya bicara itu nggak relate ya sama isu tersebut, cuman ya
Termasuk saya itu salah satu kebanggaan saya ketika di Cina juga ya, bahwa negara kita menjadi negara G20 ini berarti kan kita termasuk negara yang menguasai perekonomian dunia. Itu sih saya cuma cerita pengalaman kebanggaan saya aja sebagai pemuda diaspora Indonesia di luar negeri, bahwa negara kita itu negara besar loh. Negara kita bukan negara kecil. Kalau pemanfaatan pemuda ya sebenarnya banyak forum-forum ya, Youth Forum misalnya, International Youth Forum itu yang bisa kita manfaatkan. Tapi ya ketika saya sebagai diaspora Indonesia di luar negeri, salah satu kebanggaan saya menjadi salah satu negara G20 yaitu ya kita jangan rasa kecil tadi ya, semangat optimisme, semangat pede aja gitu ketemu orang lain. Walaupun ya kadang-kadang ketemu orang Europe ya kadang-kadang suka dikecilkan sih, tapi ya tetap harus pede gitu bahwa kita ya penyanggah perekonomian dunia loh Indonesia itu sih saya cerita itu. Kalau misalnya terkait isu yang tersebut mungkin saya nggak relate sama isunya, tapi ya itu saya pernah mengalami hal seperti itu gitu, kira-kira begitu. Oke, siap. Mungkin ini terakhir harapan-harapan untuk pemuda-pemuda Indonesia ke depan, mungkin dari setiap narsum bisa memberikan statement terakhirnya nih Bang. Mungkin mulai dari Cananto, harapan ke depan nih Ca buat para pemuda Indonesia. Harapan saya anak-anak muda di Indonesia tetap memiliki spirit yang kuat untuk melakukan aktivitas kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Yang kedua tetap kreativitasnya, dan yang paling penting bahwa jadikan optimisme diri kita anak muda sebagai pembaharu tetap menjadi bagian dari perjalanan ini. Jadi anak-anak muda yang tetap mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Saya kira gitu Pak. Ya mungkin Bang Wahyu statement terakhir ya Bang. Ya hari ini saya rasa pemuda hari ini sudah harusnya sudah punya mengutip dari Bang Saur Huta Barat ya. Ada sumpah milenial, mungkin udah perlu sumpah milenialnya harus ada sendiri nih, karena kayak misalnya bahasa digital itu sudah dibicarakan. Nah, saya rasa lebih berat lagi tantangan pemuda-pemuda milenial hari ini. Semoga mereka mampu berkompetisi ya, dan saya rasa harus bisa berkompetisi karena ini menuju Indonesia Emas 2045 ini harapan kita ya di mereka, dan kita berharap semoga semua stakeholder mensupport mereka, dan kita doakan mereka mendoakan mereka lah, semoga mereka bisa berhadapi dan menikmati Indonesia Emas 2045. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin statement dari Bang Armando, harapan-harapan untuk para pemuda Indonesia, Bang. Ya, baik, untuk kami closing statement, harapan kami dari pemuda-pemudi ujung timur Indonesia kepada seluruh pemuda-pemudi di seluruh tanah air Indonesia, dengan semangat HUT Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun, walaupun sudah 93 tahun, tetap pemuda-pemudi seluruh Indonesia bersemangat untuk memberikan kontribusi kepada negara. Kontribusi dalam berbagai hal, baik di bidang pendidikan, kesehatan, politik pemerintahan, untuk bagaimana ke depan bangsa Indonesia mempunyai pemuda-pemudi yang terampil, terus mengikuti zaman yang berkembang, tetapi tidak melupakan adat istiadat dan budaya daripada kehidupan orang Indonesia sendiri, sehingga tetap cinta akan tanah air Indonesia dan tidak melupakan budaya Indonesia, dan terus mengikuti perkembangan zaman demi zaman untuk kemajuan sumber daya manusia anak muda Indonesia. Mungkin dari kami di ujung timur Indonesia, salam untuk semua, salam pemuda, shalom, Tuhan memberkati. Siap, terima kasih Bang Armando. Mungkin terakhir dari Bang Fahmi, statement terakhirnya Bang, harapannya.
Saya mungkin lebih kepada ini ya, statement terakhir saya adalah gagal itu orang yang berhenti berproses. Maka nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya, jangan sampai berhenti untuk berinovasi, berhenti berkreasi, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan jangan lupa kontribusinya untuk bangsa dan negara kita. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi pemuda untuk pemuda Indonesia kita tetap harus optimis ya Bang ya, optimis dan tetap juga tetap tidak walaupun menghadapi perkembangan zaman digital, kita tetap harus mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia Bang ya. Dan juga untuk pemuda Indonesia semua tetap semangat, optimis, dan kita juga harus semangat agar pandemi ini cepat berakhir ya. Jadi kekuatan para pemuda, peran pemuda juga bisa membantu kita sama berkontribusi ya Bang ya, berkontribusi agar pandemi segera berakhir. Ya demikianlah diskusi hari ini bertajuk Sumpah Pemuda menghadapi Revolusi 4.5. Kami dari Jakarta Journalist Center mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, kepada Cak Sunanto, kepada Bang Wahyu, Bang Armando, dan juga Bang Fahmi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami mohon maaf atas kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan juga kesalahan teknis atau kesalahan tidak teknis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas moderator kita ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kau sebut dirimu pemuda yang bersikap biasa saja dengan masalah.